Baru-baru ini, ketenangan Desa Prajenan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terusik. Bagaimana tidak? Ada kabar berhembus warga desa mereka tega meracun ayah, ibu, dan kakak perempuannya sekaligus, sehingga membuat ketiganya harus meregang nyawa. Senin 28 November tahun 2022, tepat di pagi hari sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, Ibu Sartinah, 47 tahun, seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah keluarga Bapak Abbas, ditelepon oleh Dio, anak kedua majikannya. Dio menyuruh Ibu Sartinah untuk segera datang ke rumahnya karena telah terjadi sesuatu yang gawat di rumah itu. Ibu Sartinah yang memang tidak menginap di rumah majikannya itu segera berangkat ditemani anaknya dengan sedikit tergesa-gesa. Begitu dia sampai di rumah itu, Ibu Sartinah menemukan tubuh Pak Abbas, Ibu Heri dan Dea dalam kondisi sudah pingsan di kamar mandi yang berbeda yang ada di dalam rumah itu. Dia kemudian menggotong tubuh mereka dan menidurkannya di kasur dibantu oleh anaknya dan anak kedua majikannya yang bernama Dio. Menurut Ibu Sartinah, tubuh ketiganya saat itu masih dalam kondisi hangat. Walaupun dia juga tidak bisa memastikan apakah mereka masih bernafas atau tidak. Dia pun sempat mengoleskan minyak kayu putih dengan tujuan agar mereka cepat sadar. Namun karena beberapa saat ketiganya tidak kunjung sadar, Dio pun kemudian membawa ketiganya ke Rumah Sakit Merah Putih di Kota Magelang. Sesampainya di rumah sakit, pihak rumah sakit menyatakan bahwa para korban sudah tidak bernyawa. Petugas rumah sakit yang merasa curiga dengan kondisi ketiganya mencoba mencari tahu penyebab awalnya kepada Dio, karena bisa dibilang Dio adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Namun saat dimintai keterangan, Dio selalu berkelit tidak tahu. Petugas pun akhirnya melaporkan hal ini kepada polisi. Dan saat polisi melihat keadaan para jenazah, polisi curiga jika mereka kemungkinan telah diracun. Untuk mencari tahu penyebab pasti kematian korban, polisi pun ingin melakukan otopsi terhadap jenazah ketiganya. Semua anggota keluarga besar setuju. Namun Dio, sang anak kedua, menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa dia ingin memakamkan anggota keluarganya itu dengan segera. Melihat hal ini, tentu saja membuat polisi menjadi semakin curiga. Dan ada yang tidak beres dengan kematian para korban. Apalagi gelagat Dio waktu itu agak mencurigakan. Untuk ukuran orang yang habis kehilangan anggota keluarganya, apalagi hitungannya ini adalah seluruh anggota keluarganya, harusnya Dio itu terpukul, sedih, syok, atau gimana sih sewajarnya orang kehilangan. Tapi Dio ini beda. Dia terhitung sangat tenang dan tidak ada raut sedih sama sekali. Aneh banget. Pokoknya raut paniknya itu hanya kelihatan saat polisi datang, nanya-nanya, terus bilang mau otopsi. Baru deh di situ Dio mulai gelagapan dan panik. Polisi yang sudah pasti sangat berpengalaman dengan bahasa tubuh Dio segera mengamankan Dio untuk diinterogasi secara intensif. Selain itu, polisi juga mencoba mencari keterangan dari saksi-saksi, termasuk Ibu Sartinah, asisten rumah tangga keluarga itu. Apalagi dia juga termasuk saksi yang ikut membawa korban ke rumah sakit. Menurut Ibu Sartinah, selama dia bekerja di rumah keluarga tersebut, korban tidak pernah mengeluh sakit berat. Namun, 3 hari yang lalu, para korban ini sempat mengalami keracunan, yaitu dari es dawet. Kala itu menurutnya, Dio, anak laki-laki majikannya, membelikan es dawet untuk keluarga dan beberapa orang lainnya. Nah, setelah minum es dawet itu, baik Pak Abbas, Ibu Heri maupun Dea sempat merasa mual. Namun waktu itu segera berobat dan menurutnya ia udah sembuh. Mendapatkan keterangan tersebut, polisi segera mengkonfrontasi Dio untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dio yang merasa terdesak pun akhirnya menceritakan semuanya dan mengakui perbuatannya bahwa memang dialah yang telah meracuni ketiga anggota keluarganya itu sampai meninggal. Lalu bagaimana kronologi selengkapnya dan apa motif Dio sampai tega melakukan hal kejam itu kepada anggota keluarganya sendiri? Awalnya kehidupan keluarga itu harmonis dan damai-damai saja. Bahkan menurut warga sekitar, keluarga tersebut selalu terlihat bahagia dan tergolong aktif dalam kegiatan bermasyarakat.
Keluarga tersebut terdiri dari ayah yang bernama Abbas Ashar, 58 tahun, Ibu Heri Riani, 54 tahun, Dea Hairunisa, 24 tahun, dan Dio Dava Syahdila, 22 tahun. Semua bermula saat sang ayah yang bekerja di KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah purna tugas atau pensiun pertanggal 1 Oktober tahun 2022 lalu. Praktis sejak saat itu, semua kebutuhan rumah tangga tersebut hanya ditopang oleh uang pensiun sang ayah, karena anggota keluarga yang lainnya tidak bekerja. Padahal kebutuhan keluarga mereka cukup tinggi, karena Pak Abbas diketahui memiliki penyakit yang memerlukan pengobatan berkala. Anak pertama mereka yang bernama Dea, awalnya bekerja di PT KAI Yogyakarta. Namun karena suatu hal dia keluar dan sampai sekarang belum bekerja kembali. Sedangkan Dio, anak kedua mereka yang telah berumur 22 tahun, kemudian diberi wejangan agar segera mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi rupanya nasihat itu memicu sakit hati Dio, karena dia merasa terbebani serta merasa tidak adil. Kenapa hanya dia yang disuruh mencari pekerjaan sedangkan kakaknya tidak? Karena itulah, entah setan apa yang merasukinya, kemudian dia mulai merencanakan untuk menghabisi keluarganya dengan cara diracun. Dio pun kemudian membeli jenis racun arsenik secara online sebanyak 10 gram. Pada tanggal 23 November, dia berpura-pura membelikan es dawet untuk seluruh anggota keluarganya dan beberapa orang lainnya. Nah, disitulah kemudian Dio menaburkan racun arsenik tersebut ke gelas es dawet yang diberikannya kepada ayah, ibu, dan kakak perempuannya. Reaksi mereka saat itu adalah mual-mual dan muntah. Namun mereka segera sembuh setelah sempat berobat. Rupanya dosis racun yang diberikan terlalu sedikit sehingga hanya itu reaksinya. Merasa gagal dengan aksi pertamanya, Dio kemudian kembali membeli racun secara online. Namun kali ini dia membeli racun jenis cyanida sebanyak 100 gram. Pagi hari Senin 28 November 2022, saat Dio melihat sang ibu sedang menyiapkan minuman yaitu teh dan kopi untuk anggota keluarganya, dia pun merasa mendapatkan kesempatan lagi. Dia mulai mengawasi keadaan, dan saat dia melihat sang ibu keluar dari dapur, Dio diam-diam menyelinap ke dapur dan segera mencampurkan masing-masing 2 sendok racun cyanida ke dalam gelas-gelas kopi dan teh. Setelah mengaduk dan memastikan racun larut dengan sempurna, Dio pun keluar dari dapur. Beberapa saat kemudian, setelah ayah, ibu, dan Dea kakaknya meminum kopi dan teh itu, ketiganya langsung merasakan efek yang sama, yaitu mual dan muntah parah. Mereka pun kemudian ditemukan pingsan di dalam kamar mandi yang berbeda di rumah itu. Saat itulah Dio menelpon asisten rumah tangganya. Keterangan Dio ini diperkuat dengan hasil otopsi yang menyatakan memang menemukan zat racun arsenik dan cyanida di dalam tubuh ketiga korban. Polisi juga menemukan adanya kandungan cyanida dalam sisa teh dan sendok yang digunakan untuk mengaduk teh serta kopi. Jenis racun ini tergolong jenis racun yang sangat mematikan, apalagi jika tertelan dengan dosis yang tinggi. Reaksi racun dari waktu minum sampai mematikan antara 15 sampai 30 menit. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menyatakan bahwa sejumlah organ dalam para korban memerah seperti terbakar karena reaksi kandungan zat racun tersebut. Atas semua perbuatannya, Dio kemudian dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Namun karena kasus ini baru banget terjadi, proses hukum dan penyelidikan kasus ini masih terus dilakukan. Itulah dia cerita tentang seorang anak yang tega meracuni ayah, ibu, serta kakak perempuannya hanya karena dia dinasihati untuk segera menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab. Semoga kita semua terhindar dari orang-orang kejam yang gak punya perasaan kayak gini ya. Heran banget deh, sekarang kayaknya gampang banget buat orang ngilangin nyawa orang lain. Duh, setan aja mungkin geleng-geleng kepala ya kalau lihat kelakuan orang-orang zaman sekarang. Terima kasih yang sudah klik video ini dan nonton sampai habis. Matur thank you. Boleh banget subscribe dan klik lonceng notifnya biar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus lainnya. Dadah.